Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aprilwardiansyah dari kelas 02 SAKP 015. Di video kali ini, saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas dari dosen saya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi kali ini yang saya ambil adalah Hak Asasi Manusia. HAM atau Hak Asasi Manusia. Kalian semua pasti pada tahu kan, HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengertiannya itu, hak-hak yang dimiliki seseorang sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Adapun macam-macam dari HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Contohnya tuh kayak hak bebas untuk bergerak. Terus hak untuk memilih. Terus ada hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lalu yang kedua ada hak politik. Yang contohnya tuh hak untuk dipilih dan dipilih. Terus ada ikut serta dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum tuh contohnya kayak hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu ada hak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang keempat, ada hak asasi ekonomi. Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan sumber daya alam. Lalu ada hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, ada hak sosial budaya. Contohnya tuh kayak hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk berkreasi. Karena tuh kalau berkreasi tuh kita tuh harus enak gitu ya, nggak perlu ada larangan gitu. Jadi kita punya hak kan jadinya untuk berkreasi dengan bebas, dengan ya. Terus pasti ada yang nanya, kenapa sih HAM atau hak asasi manusia itu penting? Nah, kenapa hak asasi manusia atau HAM itu penting? Karena HAM itu mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua, seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong pelindungan dari kekerasan, terus mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, berkepercayaan, dan kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Terus, pasti ada apa sih kewajiban hak asasi manusia? Nah, dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Terus apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Nah, kalau penyebab terjadinya HAM itu tuh bisa aja dari faktor internal. Penyebab pelanggaran HAM adalah rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Secara langsung maupun tidak, kondisi psikologis bisa menyebabkan seseorang bertindak merugikan atau melanggar gitu ya, kayak hak asasi manusia orang lain. Jadi tuh kita jangan semena-mena sama orang, karena tuh orang tuh punya sifat yang berbeda. Itu bisa ngerusak psikologis orang yang kita ganggu. Makanya kita nggak boleh ganggu orang, karena ya gitu, punya hak untuk dilindungi. Terus apa yang terjadi kalau nggak ada HAM? Nah, kalau nggak ada HAM tuh manusia hidup tanpa adanya HAM, maka hak-hak orang lain tuh akan direbut. Terus terjadinya tindakan yang tidak dilindasi dengan kesadaran serta tanggung jawab. Makanya kita tuh perlu hidup dengan adanya hak asasi manusia atau HAM. Karena tanpa adanya HAM itu bakal kayak gitu, bakal ada keributan dan hak orang lain tuh direbut. Jadi tuh lebih baik ada HAM ya guys. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.